Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Rian adalah seorang pria muda yang tampaknya hidup dalam keseharian yang normal. Setiap pagi ia bangun, pergi bekerja sebagai seorang analis di sebuah perusahaan besar, dan setiap malam ia tidur dengan tenang. Namun, segalanya berubah saat ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh yang tidak dapat ia lupakan. Mimpi itu datang secara berulang-ulang, setiap malam, dengan detail yang semakin jelas dan menakutkan. Di dalam mimpi itu, Rian selalu berada di sebuah rumah tua yang gelap, terletak di ujung kota. Ia tidak pernah tahu bagaimana ia sampai di sana, namun ia selalu merasa terjebak. Ada suara-suara aneh yang terdengar dari dalam rumah itu, seperti bisikan yang tak bisa dimengerti. Rian berusaha mencari sumber suara itu, namun tak pernah menemukannya. Setiap kali ia membuka pintu, hanya kegelapan yang terlihat. Mimpi itu selalu berakhir dengan sebuah sosok misterius yang berdiri di ujung lorong. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya bayangan yang menyeramkan. Suatu malam, Rian terbangun dengan napas tersengal-sengal. Ia terkejut dan berkeringat dingin. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah ia benar-benar berada di rumah tua tersebut. Rian mencoba mengabaikannya, namun mimpi itu terus datang setiap malam. Bahkan, semakin lama ia merasa ada sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya. Mimpi tersebut semakin mengganggu pikirannya dan meresahkan tidurnya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang mengawasi, seperti ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar mimpi. Saat berbincang dengan teman-temannya di kantor, Rian mulai merasa ada yang tidak beres. Teman-temannya mencatat perubahan pada dirinya yang tidak bisa dijelaskan. Ia menjadi lebih pendiam dan tertekan, sering tampak gelisah seolah-olah ada sesuatu yang selalu mengikutinya. Bahkan saat makan siang bersama, matanya sering terarah kosong, seolah-olah sedang melihat sesuatu yang tidak ada di sekitarnya. Beberapa kali, Rian juga sering terbangun tengah malam, hanya untuk menemukan dirinya berdiri di tengah ruangan tanpa alasan yang jelas. Namun, puncaknya terjadi satu malam setelah Rian tidur dengan sangat lelap. Kali ini, mimpi itu datang lebih awal, lebih jelas, dan lebih menakutkan. Di dalam rumah tua yang gelap itu, ia tidak hanya mendengar bisikan, tetapi juga melihat darah yang mengalir dari dinding-dinding rumah. Sosok misterius itu kembali muncul, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Sosok itu berjalan pelan menuju Rian, dan saat jaraknya hanya beberapa langkah, wajahnya perlahan mulai terlihat. Wajah itu tidak seperti wajah manusia, namun lebih seperti wajah yang rusak, dipenuhi dengan luka dan bekas-bekas luka yang mengerikan. Rian terbangun dalam keadaan panik, tubuhnya gemetar. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Ia merasa tubuhnya begitu lelah, seolah ia baru saja mengalami sesuatu yang sangat berat. Sejak saat itu, setiap kali ia terbangun, ia merasa semakin lemah, seolah-olah mimpi-mimpi itu mulai mengambil alih hidupnya. Ia mulai merasakan bahwa apa yang terjadi di dalam mimpinya mungkin bukan hanya sekadar mimpi biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap dan lebih mengerikan yang sedang menunggunya. Sesuatu yang membuatnya bertanya-tanya apakah ia akan pernah bebas dari mimpi yang menghantui itu. Namun, ia tidak tahu bahwa mimpi tersebut baru saja memulai permainan yang lebih menakutkan. Sebuah permainan yang akan membawa kematian ke dalam kehidupan nyata. Minggu demi minggu berlalu, dan keadaan Rian semakin memburuk. Ia tak lagi bisa tidur dengan tenang. Mimpi-mimpi itu menjadi semakin nyata dan mencekam. Tidur menjadi sebuah siksaan, karena setiap kali ia memejamkan mata, ia tahu bahwa rumah tua yang gelap itu menunggunya. Pada suatu malam, ia merasa sangat kelelahan dan hampir tak bisa melawan rasa kantuk. Namun, ia bertekad untuk tetap terjaga, berusaha melawan rasa ngantuk yang begitu kuat. Sayangnya, ia kalah. Malam itu, mimpi itu datang kembali, namun kali ini berbeda. Rian merasa seolah-olah ia bukan hanya berada di dalam rumah tua itu, tetapi tubuhnya seolah terjebak di dalamnya. Ia bisa merasakan lantai kayu yang berderit di bawah kakinya, udara dingin yang meresap ke dalam tulang, dan bau busuk yang menguar di udara. Dengan langkah gemetar, Rian melangkah menuju pintu yang selalu ia hindari. Begitu ia membuka pintu itu,
Ia melihat sosok yang sama, sosok yang wajahnya penuh dengan luka-luka mengerikan. Namun, kali ini sosok itu tidak diam. Sosok itu berbicara, dengan suara rendah dan berbisik, "Kamu harus tahu kebenarannya." Rian hanya bisa berdiri terpaku, tubuhnya seolah tidak bisa bergerak. Dalam mimpi itu, sosok tersebut melangkah mendekat, wajahnya semakin jelas terlihat, luka-luka di wajahnya seperti menganga, seolah-olah sesuatu yang sangat buruk telah terjadi padanya. "Ini bukan hanya mimpi," kata sosok itu, suaranya semakin keras. "Kamu harus tahu siapa aku." Tiba-tiba, Rian merasa seolah-olah ia sedang terlempar dari dunia mimpi dan masuk ke dalam sebuah kenyataan yang kelam. Ia melihat gambar-gambar yang tak bisa dijelaskan, gambar-gambar dirinya sendiri, namun dengan wajah yang penuh ketakutan dan luka-luka. Setiap gambar itu menunjukkan momen yang seolah diambil dari kehidupannya sendiri. Di dalam mimpi itu, Rian mulai memahami sesuatu yang sangat menakutkan. Sosok itu adalah seseorang yang sudah lama mati, dan sosok itu menginginkan balas dendam. Rian terbangun, napasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Ia merasa ada yang berbeda dalam dirinya, seperti ada sesuatu yang menghubungkan mimpi itu dengan kenyataan. Rian mulai merasakan bahwa ia tidak hanya mimpi tentang rumah tua itu, tetapi rumah itu, dengan segala kegelapannya, memang ada. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia selesaikan, sebuah misteri yang sepertinya sudah terlupakan. Pagi hari setelah mimpi itu, Rian memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang rumah tua yang selalu muncul dalam mimpinya. Ia pergi ke perpustakaan kota, mencari segala informasi yang bisa didapatkan tentang rumah tersebut. Setelah beberapa jam mencari, ia menemukan sebuah artikel tua yang mengisahkan tentang sebuah rumah yang berada di pinggiran kota, yang telah lama ditinggalkan sejak tragedi mengerikan terjadi di sana. Artikel itu menyebutkan sebuah kisah tragis tentang keluarga yang tewas dalam kebakaran di rumah tersebut puluhan tahun lalu. Namun, artikel itu tidak menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana kebakaran itu terjadi atau siapa yang terlibat. Rian merasa ada kaitannya antara rumah itu dan mimpinya. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk pergi ke rumah itu sendiri, mencari petunjuk yang bisa menjawab semua pertanyaan yang menggelayuti pikirannya. Pada hari yang sama, ia menyewa mobil dan pergi ke lokasi yang tercantum dalam artikel itu. Saat ia sampai di sana, jantungnya berdebar kencang. Rumah itu berdiri dengan angkuh, tampak tua dan rapuh, dengan tembok yang sebagian besar sudah hancur. Ada sesuatu yang mengerikan di tempat itu, seolah-olah rumah itu menyembunyikan sesuatu yang gelap. Rian berdiri di depan pintu, berpikir sejenak, kemudian mengulurkan tangan untuk memegang gagang pintu yang berkarat. Begitu pintu itu terbuka, udara dingin langsung menyambutnya, membawa bau busuk yang tidak bisa dijelaskan. Di dalam rumah itu, segala sesuatu tampak terlupakan. Lantai kayu yang berderit, dinding yang terkelupas, dan ruangan yang dipenuhi debu. Rian melangkah masuk, matanya mencari-cari sesuatu yang bisa menjelaskan segalanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di atas. Ia tertegun, mendengarkan dengan seksama. Suara itu semakin keras, seolah-olah ada seseorang yang berjalan di lantai atas rumah itu. Namun, siapa yang bisa berada di sana? Rian merasa ada sesuatu yang mengintai di dalam rumah itu, sesuatu yang sudah lama terkubur dalam kegelapan. Ia mengikuti suara itu, langkah demi langkah, menuju tangga yang mengarah ke lantai atas. Saat ia sampai di atas, ruangan itu tampak gelap dan kosong, namun di sudut ruangan, ada sebuah gambar lama yang tergantung di dinding. Gambar itu menggambarkan sebuah keluarga, seorang pria, wanita, dan 2 anak kecil. Wajah mereka tampak bahagia, namun ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, Rian merasa punggungnya merinding. Ia berbalik, dan di sana, di tengah bayangan, sosok yang sama yang ia lihat dalam mimpinya berdiri menatapnya dengan wajah yang penuh luka. "Ini baru permulaan," bisik sosok itu. Suaranya penuh dengan ancaman. Rian terperangah, dan seketika itu ia menyadari bahwa mimpi-mimpi itu bukan hanya sebuah bayangan dari bawah alam sadar. Semua ini nyata, dan ia terperangkap di dalamnya. Rian terdiam sejenak,
Matanya terfokus pada sosok yang kini berdiri di hadapannya. Suara bisikan yang datang dari bibir sosok itu seperti melengking di telinganya, seolah mencoba merasuki pikirannya. Sosok tersebut tak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap Rian dengan tatapan penuh kebencian yang menusuk. Rian merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak, meskipun otaknya berteriak untuk melarikan diri. Sosok itu akhirnya membuka mulutnya, dan kali ini suara yang keluar terdengar jelas, menggelegar. Kamu harus menyelesaikan ini, atau kamu akan mengakhiri apa yang seharusnya tidak pernah terjadi. Suaranya mengandung kepedihan yang dalam, seperti ada cerita kelam yang belum terungkap. Rian tidak tahu apakah itu ancaman atau sebuah permintaan, namun yang ia tahu, mimpi-mimpi ini, sosok ini, dan rumah ini, memiliki hubungan yang sangat kuat. Ada sesuatu yang belum tuntas, dan ia harus mengetahuinya. Dengan langkah berat, Rian mendekati sosok tersebut. Jantungnya berdebar keras, dan pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Siapa kamu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanyanya dengan suara tercekat. Sosok itu tidak segera menjawab. Sebaliknya, ia mulai bergerak perlahan, mendekati dinding yang dipenuhi gambar keluarga tersebut. Tanyakan pada gambar ini, ujar sosok itu sambil menunjuk gambar keluarga yang tergantung di dinding. Mereka adalah kunci dari semua ini. Rian memandang gambar itu lebih cermat. Keluarga dalam foto itu terlihat bahagia. Namun ada sesuatu yang aneh tentang ekspresi mereka. Sebuah ketegangan yang tersembunyi di balik senyum mereka. Rian mengamati lebih dekat, dan matanya tertuju pada nama yang tertera di bingkai gambar. Keluarga Santosa. Nama yang terasa asing, tetapi di saat yang sama, terdengar familiar di telinga Rian. Ia kembali melihat sosok itu, yang kini terlihat semakin kabur, seperti bayangan yang mulai memudar. Keluarga ini, bisik sosok itu, terperangkap dalam tragedi yang tak pernah kamu ketahui. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya hidup bahagia, tetapi kematian mereka menumbuhkan kutukan ini. Sosok itu berhenti sejenak, menatap Rian dengan penuh penyesalan. Aku adalah bagian dari mereka. Dulu aku adalah salah satu dari mereka, istri dari ayah dalam gambar itu. Tetapi kebakaran yang terjadi di sini, itu bukan kecelakaan. Itu adalah perbuatan yang disengaja. Rian terperanjat mendengar pengakuan itu. Ia berusaha memahami kata-kata sosok tersebut, namun segala sesuatu terasa sangat kabur dan membingungkan. Apa maksudmu? Tanya Rian, suaranya bergetar. Sosok itu mendekat, dan kali ini Rian merasakan sebuah kekuatan gelap yang menyelimuti ruangan. Suamiku, dan ayah dari anak-anak itu, dia bukanlah orang yang baik. Dia terlibat dalam kejahatan besar. Ia telah melakukan hal yang tak termaafkan, dan kematianku serta keluarga kami bukanlah sebuah kecelakaan. Mereka yang melakukannya, dan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan kami, membiarkan kami terperangkap dalam api yang membakar rumah ini. Mereka meninggalkan kami untuk mati. Rian merasa mulutnya kering. Kau mengatakan kalau ini adalah balas dendam? Tanyanya dengan rasa takut yang semakin besar. Sosok itu mengangguk perlahan. Ya, balas dendam, yang dimulai dengan mimpi-mimpi yang tak pernah berhenti. Keluarga Santosa seharusnya tidak mati seperti itu, dan aku, serta mereka yang lain, tidak bisa beristirahat dengan tenang sebelum kebenaran terungkap. Rian merasa tubuhnya bergoyang. Semua yang ia dengar seperti sesuatu yang datang dari dunia lain, sebuah dunia yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Namun, ia tahu satu hal, semuanya berkaitan dengan keluarga itu dan tragedi yang terjadi di rumah ini. Tanpa sadar, Rian mengingat kembali artikel yang ia temukan di perpustakaan. Artikel itu mengisahkan kebakaran besar yang menewaskan keluarga Santosa, tetapi tak pernah disebutkan siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kebenaran ini tampaknya tersembunyi begitu dalam, bahkan hingga hari ini. Apa yang harus aku lakukan? Rian bertanya dengan penuh kebingungannya. Selesaikan apa yang dimulai, jawab sosok itu dengan suara yang semakin lemah. Cari tahu siapa yang ada di balik kematian kami. Hanya dengan begitu, kamu bisa menghentikan kutukan ini. Begitu sosok itu selesai berbicara, ia menghilang dalam sekejap.
Rian terperangah, masih berusaha memahami semua yang baru saja ia dengar. Namun, satu hal jelas, ia tidak bisa mundur sekarang. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar mimpi buruk yang terus mengikutinya. Ini adalah misteri yang harus dipecahkan, sebuah kejahatan lama yang masih menuntut balas. Dengan tekad yang baru, Rian memutuskan untuk melanjutkan pencariannya. Ia harus menemukan siapa yang bertanggung jawab atas kematian keluarga Santosa dan mengungkap kebenarannya. Dengan setiap langkah yang ia ambil, Rian merasa semakin dekat dengan rahasia kelam yang bersembunyi di balik rumah tua itu. Sebuah rahasia yang akan membawanya lebih dalam ke dalam kegelapan yang bahkan lebih menakutkan daripada yang ia bayangkan. Rian pulang ke rumahnya dengan kepala yang dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terjawab. Semua yang ia alami di rumah tua itu masih terasa nyata, seperti bayangan yang terus mengikutinya. Ia tidak bisa mengabaikan rasa takut yang merayap di tubuhnya. Namun di sisi lain, ada dorongan kuat untuk mencari tahu lebih dalam tentang keluarga Santosa dan tragedi yang mengakhiri hidup mereka. Pada malam itu, Rian memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari informasi tentang keluarga Santosa. Ternyata, kebakaran yang menewaskan keluarga itu terjadi hampir 20 tahun yang lalu. Tidak ada banyak informasi yang bisa ia temukan, kecuali beberapa artikel singkat yang menyebutkan bahwa kebakaran tersebut diduga akibat korsleting listrik. Namun, tidak ada penyelidikan lebih lanjut, tidak ada siapa yang dianggap bertanggung jawab. Kejanggalan itu mulai mengusik pikirannya. Setelah beberapa jam menggali informasi di internet, Rian menemukan sebuah artikel yang tampaknya lebih terperinci, mengungkapkan bahwa kebakaran tersebut tidak sepenuhnya dianggap sebagai kecelakaan. Artikel itu mencatat bahwa keluarga Santosa memiliki banyak musuh, baik dalam dunia bisnis maupun di kehidupan pribadi mereka. Sang suami, yang bernama Adrian Santosa, dikenal sebagai seorang pebisnis sukses yang terkadang bersikap sangat keras kepada orang-orang di sekitarnya. Beberapa sumber mengatakan bahwa Adrian terlibat dalam berbagai transaksi gelap dan memiliki hubungan yang buruk dengan beberapa orang berpengaruh. Rian juga menemukan bahwa Adrian pernah terlibat dalam sebuah perkelahian besar yang menyebabkan seorang pria bernama Ferdianto Pratama, seorang pengusaha saingan, meninggal dunia. Menurut laporan itu, meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Adrian secara langsung dalam kematian Ferdianto, banyak orang yang percaya bahwa ada sesuatu yang lebih gelap di balik peristiwa tersebut. Rian merasa semakin dekat dengan jawaban yang ia cari. Namun, satu hal yang mengusik pikirannya adalah keterlibatan Ferdianto. Mungkinkah ada seseorang yang ingin membalas dendam atas kematian Ferdianto dan mengorbankan seluruh keluarga Santosa dalam kebakaran itu? Mungkin sosok yang ia lihat di rumah tua itu adalah salah satu korban dari masa lalu yang ingin memberikan petunjuk pada dirinya. Tetapi siapa sebenarnya yang menjadi dalang di balik semua ini? Pada keesokan harinya, Rian merasa waktunya sudah semakin sempit. Ia harus pergi ke tempat yang lebih jauh, tempat yang akan mengungkapkan lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Santosa dan siapa yang harus bertanggung jawab atas kematian mereka. Ia memutuskan untuk mengunjungi kantor polisi setempat, berharap mendapatkan akses ke arsip lama yang mungkin berisi penyelidikan lebih lanjut mengenai kebakaran itu. Rian tiba di kantor polisi dan menemui seorang detektif tua bernama Pak Agus, yang pernah menangani kasus kebakaran tersebut. Pak Agus mengenali nama Rian, karena kasus kebakaran itu masih tergolong besar pada waktu itu. Namun, ia terlihat enggan berbicara banyak. Rian terus mendesaknya, menunjukkan artikel-artikel yang ia temukan dan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Santosa. Dengan napas berat, Pak Agus akhirnya membuka sedikit rahasia. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang kebakaran itu, kata Pak Agus. Matanya memandang jauh keluar jendela. Beberapa tahun setelah kebakaran, ada seorang pria yang datang ke sini, mengklaim bahwa kebakaran itu bukan kecelakaan. Ia berkata bahwa ada seseorang yang sengaja ingin membunuh keluarga itu. Pria itu mengaku mengetahui lebih banyak, tapi setelah beberapa hari, ia hilang begitu saja. Kami tidak pernah bisa menemukannya lagi. Rian terdiam mendengar cerita itu. Siapa pria itu? Apa yang dia katakan lebih lanjut? Tanya Rian dengan penuh harap. Pak Agus menggelengkan kepala, tanda ketidaktahuan. Kami tidak bisa menemukan apapun tentangnya. Tidak ada catatan lebih lanjut.
dan pria itu tak pernah kembali ke sini. Sejak itu, kami berhenti menyelidiki lebih jauh. Mungkin ada yang lebih besar yang terjadi di balik semua ini, tetapi kami tidak pernah mendapatkan bukti yang cukup. Rian merasa semakin terpojok. Apa yang sebenarnya terjadi pada pria yang datang ke polisi itu? Mengapa ia hilang begitu saja setelah mencoba mengungkapkan kebenaran? Mungkinkah dia juga menjadi korban dari orang-orang yang ingin menutupi kejahatan itu? Rian merasa semakin yakin bahwa ia tidak hanya harus mengungkapkan siapa yang membunuh keluarga Santosa, tetapi juga mengungkap siapa yang telah menutupi seluruh kebenaran. Setelah berbicara lebih lanjut dengan Pak Agus, Rian pergi menuju rumah tua itu sekali lagi. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengungkapkan kebenaran adalah dengan kembali ke tempat itu, ke tempat yang tampaknya penuh dengan rahasia. Begitu ia tiba, rumah tua itu tampak lebih mengerikan dari sebelumnya, seolah rumah itu menunggu kedatangannya. Dengan tekad yang semakin kuat, Rian melangkah memasuki rumah tersebut sekali lagi. Namun kali ini, sesuatu yang sangat berbeda terjadi. Begitu ia menutup pintu, ia merasa ada perubahan di dalam rumah. Suasana menjadi sangat berat dan menekan. Rian melangkah pelan, menyusuri lorong gelap yang biasa ia lalui dalam mimpinya. Semua ruangan terasa asing, meskipun ia sudah sering berada di sana dalam mimpi-mimpi buruknya. Saat ia sampai di ruang tamu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdegup kencang. Di sana, di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kecil yang sebelumnya tidak ada. Di atas meja itu terdapat sebuah kotak kayu tua, yang tampaknya sangat usang. Rian merasa dorongan kuat untuk membuka kotak itu, meskipun rasa takut mulai menguasai dirinya. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat sebuah buku tua yang penuh dengan halaman yang sobek dan kuno. Buku itu mengandung catatan tentang keluarga Santosa dan tentang kebakaran itu. Tapi bukan hanya itu. Di salah satu halaman, ada sebuah foto lama yang menunjukkan seseorang yang sangat dikenalnya. Foto itu adalah foto Adrian Santosa. Namun di sampingnya ada seorang pria yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Rian memandang foto itu dengan penuh kebingungan. Pria di samping Adrian Santosa tampak tidak asing. Dan sesuatu dalam diri Rian menyadari bahwa ia telah mengenali wajah itu dari tempat lain. Tapi dari mana? Wajah itu tampak seperti seseorang yang sudah lama meninggal. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di ruangan itu, mengisi ruang dengan bisikan yang sama dengan yang Rian dengar dalam mimpinya. Sekarang kamu tahu siapa yang bertanggung jawab. Dan waktu kamu hampir habis. Tapi Rian sudah tahu satu hal, misteri ini, kebenaran ini, akan membawa semua yang terlibat pada akhirnya bertemu dengan kematian.